Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja atau UKIN PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah SSAG dengan NIM 2520203886906349. Saya adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Mas Darul Istiqomah Babang, sekaligus sebagai mahasiswi PPG Batch 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Parepare, Prodi Al-Quran Hadis. Pada hari ini Jumat 23 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja atau UKIN PPG Batch 4 tahun 2025 dengan tema Al-Quran adalah wahyu Allah, kelas 10. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kondisinya baik? Baik. Badannya sehat? Sehat. Ya, berarti apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, agar pembelajaran kita lebih bermakna dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Said. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Saya akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Jihan Fahira. Karimatun Nisa Razak. Kasmawati. Nurul Aziza Safa. Diana Puspa. Ada yang tahu materi kita pada hari ini? Apa? Apa itu? Ya, betul sekali, Al-Quran adalah wahyu Allah. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan motivasi singkat terkait dengan materi Al-Quran sebagai wahyu Allah. Apakah kalian pernah bingung membedakan mana yang baik dan mana yang salah? Pernah. Coba kita bayangkan bagaimana jika kita hidup di tempat yang sangat gelap, tidak ada lampu sama sekali. Pernah dibayangkan? Pernah. Nah, Al-Quran hadir sebagai cahaya dari Allah yang menuntun manusia agar tidak tersesat. Al-Quran bukanlah karangan manusia, tetapi wahyu Allah yang diturunkan sebagai petunjuk hidup. Maka mempelajari Al-Quran berarti kita sedang belajar langsung dari pedoman yang Allah berikan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan singkat, 3 pertanyaan singkat untuk mengetahui pengetahuan awal kalian terkait dengan materi Al-Quran adalah wahyu Allah. Nah, pertanyaan pertama, menurut pemahaman Anda, mengapa Al-Quran disebut sebagai wahyu Allah? Pertanyaan kedua, bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki seorang muslim terhadap Al-Quran? Dan yang ketiga, apa dampaknya bagi kehidupan seseorang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Dari ketiga pertanyaan ini, apakah ada yang berkenan menjawab? Angkat tangan. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa? Oke, baik. Rizda.
Al-Quran disebut sebagai wahyu Allah karena merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan bukan pemikiran atau karangan manusia. Dan kebenarannya terjaga hingga akhir zaman. Selanjutnya pertanyaan kedua, siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Ya, silahkan. Bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki seorang muslim terhadap Al-Quran? Seorang muslim harusnya beriman kepada Al-Quran, membaca dan mempelajarinya, memahami isinya, mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menjaga kehormatan dan kesuciannya. Seseorang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama akan memilih arah hidup yang jelas, berakhlak indah, mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, serta meraih ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang utama, maka dia akan memiliki arah hidup yang benar, berakhlak mulia, mendapatkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik anak-anakku sekalian, agar pembelajaran kita pada hari ini seru dan menarik, mari kita bersama-sama ice breaking dulu. Ice breakingnya yaitu tepuk janji fokus. Tepuk janji fokus. Ya, silahkan berdiri untuk meregangkan otot yang tegang. Sudah siap tepuk janji fokus? Siap. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekali lagi, lebih semangat. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya bisa, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Tangan. Ya, jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari Al-Quran adalah wahyu Allah. Adapun tujuan pembelajaran ada 3. Ya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang kedua, menjelaskan nama-nama Al-Quran. Dan yang ketiga, menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Selanjutnya, pengertian Al-Quran menurut para ahli. Yang pertama, secara bahasa. Yang pertama, menurut Al-Ihyani, Al-Quran adalah bentuk kata benda dari kata kerja qara'a, yang artinya membaca. Dari kata ini Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Kemudian yang kedua, menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran berasal dari kata lafaz qarana, yang artinya menggabungkan sesuatu yang lain. Pendapat juga ini didasarkan pada pernyataan bahwa surah-surah, ayat-ayat, dan huruf-huruf di dalam Al-Quran saling beriringan dan saling dihubungkan. Kemudian pengertian Al-Quran menurut istilah. Menurut istilah ini ada juga pendapat para ulama. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Hudari Beg, Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf dan dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri surah An-Nas. Ya, dari berbagai pendapat tadi terkait Al-Quran menurut istilah, bisa kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf-mushaf, disampaikan secara mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya bernilai ibadah. Kemudian materi selanjutnya adalah nama-nama Al-Quran. 5, yaitu Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil.
Yang pertama Al-Quran. Al-Quran diartikan dengan bacaan. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua Alkitab. Alkitab diartikan sebagai kitab suci Allah. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Kemudian yang ketiga Al-Furqan. Al-Furqan diartikan sebagai pembeda, membedakan antara yang hak dan yang batil. Terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 1 Az-Zikr atau pemberi peringatan. Terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 9. Selanjutnya perilaku orang-orang yang memahami Al-Quran. Bagaimana sih perilakunya orang-orang yang sudah memahami Al-Quran dengan benar? Ia mampu menjalani kehidupannya, baik secara mandiri atau di tengah masyarakat yang bersikap dan berpikir sesuai tuntunan Al-Quran. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang memahami Al-Quran dengan baik. Amin. Baik anak-anak sekalian, itulah tadi materi terkait dengan Al-Quran adalah wahyu Allah. Mungkin di antara kalian yang ada yang mau bertanya atau belum memahami materi tersebut, silahkan. Siapa? Ya, silahkan Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya ingin bertanya, Ya. mengapa Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap, tidak sekaligus? Ya, pertanyaan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Kurnia, mengapa Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap, tidak sekaligus? Ya, jadi Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap, tidak sekaligus, agar mudah dihafalkan, dipahami, dan juga diamalkan oleh umat Islam. Kemudian Al-Quran diturunkan secara bertahap untuk menyesuaikan peristiwa dan kehidupan umat Islam pada masa itu. Bagaimana Kurnia? Bisa diterima? Bisa, Bu. Iya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ya, silahkan Rizda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, mengapa Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam? Ya, baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Mengapa Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jadi Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam karena di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk hidup yang sangat lengkap, meliputi akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan kisah-kisah umat terdahulu. Sehingga Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, bagaimana Rizda? Ya, baik. Masih ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ibu, Sudah paham? insya Allah. Baik. Jika tidak ada lagi yang mau bertanya, sekarang giliran saya yang bertanya. Nah, pertanyaannya yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Pertanyaannya, bagaimana sikap seorang pelajar terhadap Al-Quran sebagai wahyu Allah? Yang bisa menjawab silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Nisa. Ya. Seorang pelajar harus menghormati, membaca, memahami, dan mempelajari isi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jawaban yang bagus. Beri aplaus untuk Nisa. Jadi, sikap seorang pelajar terhadap Al-Quran yaitu seorang pelajar harus mengamalkan Al-Quran, menghormati Al-Quran, bisa mempelajarinya dan memaknai atau memahami isi kandungannya. Kemudian juga harus mampu menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video yang masih berkaitan dengan materi
Al-Quran adalah wahyu Allah. Silahkan kalian menyimak video tersebut dengan baik, kemudian dicatat poin-poin pentingnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik madrasah Alia dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenal nama-nama lain Al-Quran. Sebelum kita memasuki pembahasan materi tersebut, terlebih dahulu mari kita pahami tujuan pembelajaran agar pembelajaran kita lebih terarah dan bermakna. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan beberapa nama lain Al-Quran. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna dari setiap nama. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap cinta dan hormat kepada Al-Quran dalam pendidikan saat ini. Selanjutnya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum pertama sekaligus pedoman bagi umat Islam. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Tahukah kamu, Al-Quran tidak hanya punya satu nama. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kitab suci ini dengan berbagai nama, dan setiap nama memiliki makna dan sangat dalam. Yuk kita kenali satu persatu. Yang pertama, Alkitab atau disebut dengan kitab atau selanjutnya, sikap hormat kepada Al-Quran. Yang pertama, menjaga adab ketika membaca Al-Quran. Nah, ketika kita akan membaca Al-Quran, sebaiknya terlebih dahulu berwudu, membaca dengan tartil, dan menjaga kehusyukan. Cukup sekian materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan LKPD. LKPD ini yang dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Kemarin sudah bagi kelompok? Sudah. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi silakan dikerjakan LKPD-nya, buka laptopnya, cermati petunjuk dari LKPD tersebut, kemudian dikerjakan sesuai dengan petunjuk. Silakan. Ya, sudah selesai? Sudah siap presentasi? Oke, baik. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Mengapa Al-Quran sebagai wahyu Allah itu penting? Yang pertama, sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Dengan berpegang pada Al-Quran, remaja muslim memiliki arah hidup dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan. Yang kedua, membimbing akhlak. Ya, inilah poster hasil karya kelompok 1 tentang Al-Quran sebagai wahyu Allah membimbing akhlak remaja muslim. Ada 5 poin yang dijelaskan, yaitu pedoman hidup, membimbing akhlak, menjaga pergaulan, menumbuhkan iman dan takwa, dan menjadi remaja berakhlak mulia. Selanjutnya, kita ke kelompok 2. Sudah siap presentasi? Siap. Ya, dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silahkan. Karya dari kelompok kami yang berjudul Nilai dan Hikmah dari Keyakinan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah.
Yang pertama, menguatkan iman dan keyakinan, meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan keimanan yang kokoh dalam diri seorang Muslim. Remaja memahami bahwa setiap ayat Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung kebenaran mutlak, sehingga kepercayaannya kepada Allah, malaikat, rasul, dan ajaran Islam semakin kuat. Yang kedua, menjadi pedoman hidup. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 2 membahas tentang poster yang berisi nilai dan hikmah dari keyakinan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Terdiri dari 5 poin. Yang pertama, menguatkan iman dan keyakinan. Yang kedua, menjadi pedoman hidup. Ketiga, membimbing menuju keselamatan. Keempat, membentuk akhlak mulia. Dan kelima, menjaga diri dari perilaku tercela. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya Ibu ingin melihat sejauh mana kalian sudah memahami materi tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Sekarang Ibu akan memberikan tugas individu. Jadi kalian scan barcode ini, kemudian kerjakan tugas individu tersebut melalui handphone. Ya, silakan di-scan satu persatu. Meregangkan otot-otot, silahkan berdiri semua. Kita akan bernyanyi lagu Senandung Al-Quran bersama-sama. Hafal? Hafal. Oke. 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Selanjutnya Ibu akan mengajak kalian menyimpulkan materi kita pada hari ini mulai dari pertama dan terakhir. Siapa yang mau menyimpulkan materi pada hari ini angkat tangan? Ya, silakan di sana. Akan disimpulkan. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk hidup bagi manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang mengarahkan manusia pada kebenaran, yang membentuk akhlak mulia dan menjaga kehidupan agar sesuai yang kehendak Allah. Ya, beri aplaus untuk Nisa. Silakan dulu Nisa. Ya, jadi kesimpulannya adalah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara ya, jadi Al-Quran adalah bukan karangan manusia, melainkan wahyu yang kebenarannya tidak diragukan kembali. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, mari kita senantiasa mencintai Al-Quran agar hidup kita menjadi tenang, damai, dan kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua bisa menjadi umat yang senantiasa mencintai Al-Quran.
Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak sekalian, terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada kalian semua karena telah mengikuti pembelajaran dengan tertib, aktif dan penuh perhatian. Dan juga berusaha memahami Al-Quran sebagai wahyu Allah yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini tidak hanya menambah pengetahuan kita saja, akan tetapi semakin menambah kecintaan dan penghormatan kita kepada Al-Quran. Tetap semangat belajar dan jadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pekan depan kita akan membahas materi tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Ya, jadi materi selanjutnya pekan depan adalah kebenaran penurunan Al-Quran. Selanjutnya saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Taib, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum menutup pelajaran, mari kita melakukan hamdalah dan diteruskan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.